أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وآفنا وعافنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشر والعمل به وبجميع الطاعات والعبادات اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم وكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد semoga Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita sekeluarga anak zuriat hingga hari kiamat senantiasa meridhai, merahmati, mencintai, mengampuni. Semoga kita mendapat barakah dan syafaat dari junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian seluruh anbiya wal mursalin, ahli bait Nabi, sahabat-sahabat Nabi, wali-wali ulama dan guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga kita mendapat barakah dan syafaat daripada Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Amin ya rabbal alamin. Adalah Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, lahir malam Khamis 5 Safar 1444 Hijriah di pinggiran kota Tarim yang bernama Subair Hadral Maut, Yaman. Beliau wafat malam Selasa 7 Zulkaadah 1132. Umur beliau 88 tahun, dimakamkan di Zambal. Adalah beliau bermarga Al-Haddad atau Pam Al-Haddad, dan beliaulah awal yang bermarga Al-Haddad. Apabila ada Habib-Habib sekarang Al-Haddad, maka itu adalah anak zuriat keturunan Al-Haddad. Apa arti Al-Haddad? Apa artinya? Tahu guru pin mau kieu aja urus sebetakon. Nggak tahu juga tuh kami. Pian betakon bisa aja pian jawab sendirian itu. Arti Al-Haddad asal kata bahasa artinya tukang besi, pandai besi. Arti Al-Haddad. Apakah beliau Al-Haddad tukang besi, pandai besi? Yakah dengan arti sebenarnya tukang besi? Kada. Ini hanya kata-kata kinayah, kata-kata pinjaman. Yakah ini hanya sebagai kata-kata kiasan. Yang pertama, sepotong besi. Sepotong besi itu murah harganya. Ya kan berapa sekilo ada? Sepotong besi sah. Murah harganya. Manakala besi itu di tangan pandai besi, maka besi itu menjadi berharga mahal, ya kan? Menjadi parang, pedang, jadi cangkul, macam-macam Cuma coba jual berkilo, ya kan besi murah.
Nah itu yang pertama, artinya besi itu murah kadada harga, tapi manakala di tangan tukang besi, maka pandai besi, maka harga ya kan besi itu menjadi mahal, jadi berharga. Nah ya kan itu gambaran. Nah maka siapa yang dia mendapat didikan dari Habib Abdullah Al-Haddad, ilmunya, ibadahnya, wiridnya, maka orang yang dia asalnya tidak bernilai, kada berharga di sisi Allah, maka dia insya Allah menjadi orang yang berharga, yang bernilai di sisi Allah. Ya. Yang kedua, besi arang, ya kah petagar, ada bagus kalau tak jelek ya kah petagar, tumpul parang itu petagar kada bagus. Nah manakala berada di tangan pandai besi, tukang besi, maka parang itu ya kah menjadi indah, ya kah besi itu menjadi indah. Besi, petagar, bakarat di tangan tukang besi menjadi indah, ya kah? Nah demikian orang yang mendapat pendidikan pimpinan daripada Habib Abdullah Al-Haddad, ilmu dan ibadahnya, insya Allah orang itu menjadi orang yang berkepribadian yang indah, ya kan? Yang ketiga, pedang, parang, lading, tumpul berada di tangan tukang pandai besi, maka menjadi tajam, ya kan? Nah siapa yang dia mendapat pendidikan pimpinan Habib Abdullah Al-Haddad, ilmu ibadahnya, maka orang itu menjadi orang yang hatinya tajam kepada Allah, ma'rifatnya. Ya kan itu arti Al-Haddad, tukang besi. Cuma bukan di arti ya tukang Habib Abdullah Al-Haddad tukang besi aslinya, ada gambarannya aja yang gitu ya kan. Jadi walaupun kita kada sezaman dengan Habib Abdullah Al-Haddad, beda juga masa tempatnya. Sini di Hadramut sana, kita di sini nah jauh benar. Mudahan juga kita ini termasuk yang di bawah pimpinan Habib Abdullah Al-Haddad. Ya kah? Nang apa caranya? Maka bacalah kitab-kitab karangan Habib Abdullah Al-Haddad. Bacalah wiritan-wiritan daripada Habib Abdullah Al-Haddad, Ratib Haddad, Wirdul Latif, ya, doa Yasin itu Habib Abdullah Haddad dan menyusunnya. Banyak lagi wirid-wirid. Jadi beliau Habib Abdullah Al-Haddad ini termasuk ulama wali yang banyak memiliki karya kitab, banyak. Padahal beliau itu orangnya buta. Jadi itu buta. Asalnya lagi halus melihat aja. Lalu beliau diuji Allah dengan penyakit cacar api, sampai rusak mata sidin, ya kan, buta sidin. Tapi walaupun buta, nah beliau dianugerahkan Allah akal nang kuat. Beliau hafal Al-Quran, hafal hadis-hadis Nabi. Jadi termasuk aneh tak? Orang buta menuntun orang
malihat, ya kan? Sidin tuh buta. Tapi orang nang melihat nang dituntun sidin. Jadi nang kiapa sidin mengarang kitab. Jadi sidin mengarang kitab itu sidin hafal aja badikti. Jadi ada murid sidin nang menulis. Jadi sidin tulis ngarang kitabnya ini risalahnya tulis. Ya kan? Menulis. Nah, murid nang menulis tak. Sidin hafal aja badikti. Di antara nama-nama kitab beliau yang pertama Nasoihuddin, ya bahari ulun sempat belajar lawan guru sukumpul, ya kasih ini sukumpul sudah. Yang kedua Dakwatut Tamah, yang ketiga Risalah Muawanah. Ini di Darussalam dibaca kelas 2 sanawiyah. Guru sukumpul baca juga waktu sini di Karaton Risalah Muawanah nih. Yang keempat Usulul Ilmiyah, yang kelima Sabilul Azkar wal I'tibar, yang keenam An-Nafaisul Ulwiyah fi Masail Sufiyah, yang ketujuh Kitabul Hikam, Hikam Ibnu Athaillah, ya kan Hikam Abdullah Al-Haddad. Jadi Hikam ini ada Hikam Ibnu Athaillah Sakandari, ada Hikam Abdullah Al-Haddad. Yang kedelapan Ittihabus Sa'il bi Ajwabis Masail, yang kesembilan Risalah Adab Sulukul Murid, yang kesepuluh Al-Wasaya Nabi'ah, yang ke-11 Aqidatul Islam, yang ke-12 Al-Mukhtar Minal Fatawa, yang ke-13 Tuhfatul Abrar bis Salati ala Nabil Mukhtar, yang ke-14 Ad-Durul Manzum, yang ke-15 Nahjul Haq, yang ke-16 ini ada murid-murid beliau, surat-surat beliau ya kan dikumpulkan menjadi kitab juga. Yang ke-17 Wasilatul Ubad Minad Da'wat wal Awrad Al-Ma'surat Anir Rasulullah SAW. Yang ke-18 Tasbitul Fuad, ngaran kitabnya Tasbitul Fuad. Ini di waktu sidin mengajar, kata-kata sidin ditulis dijadi buku, jadi Tasbitul Fuad ngarannya. Ada ulun ini kan ada mengarang kitab. Jadi kitab ulun tuh ya YouTube. Jadi bila-bila hendak ya kan membuka YouTube tak. Nah ya itu tuh kitab ulun tak. Meninggal YouTube aja. Ya kan orang-orang bahari itu ulama tuh mengarang kitab. Ulama-ulama kita wahidi mengarang YouTube ya kan. Begitu tupang menyimpan ilmu sidin. Ulama-ulama kita teh menyimpan ilmu sidin di YouTube. Cuma wah ini orang penanya rami TikTok kan. Ya Allah, mudahan Allah memberi topik hidayah laut kita. Ya kan nang kita tonton itu mudahan menambah ilmu, menambah iman. Jangan hanya bararamian di dunia habis sejam 2 jam melihat orang TikTokan, ya kan habis waktu, dihisap karena waktu itu. Rami satu umat di dunia berramian. Mudah-mudahan Allah menolong memberi taufik hidayah kita nih anak zuriat ya kan. Ya kan yang ditonton itu yang menambah ilmu, ya kan, yang menguatkan iman, ya kan. Tonton ceramah guru-guru kita di YouTube adanya. Maka banyaklah manusia ulama-ulama, maksudnya di sini berhadaplah mereka kepada kitab-kitab Habib Abdullah Al-Haddad ini.
Dan mereka para ulama-ulama dan wali-wali yang kemudian itu mereka merasa ajaib dengan kalam-kalam perkataan Habib Abdul Al-Haddad ini di dalam kitab-kitab beliau itu. Maka mereka itu menjadikan kitab-kitab karangan Habib Abdullah Al-Haddad itu bagaikan giza, makanan pokok, ya kan? Sebagaimana kita kada bisa setiap hari ini kada bisa kecuali makan nasi. Aku hari ini aja seharian kada ada makan nasi aja. Tapi nak lontong habis 5 buku ya kan? Kada makan nasi aja. Terus sama eta. Nah banyak wali-wali, ulama-ulama yang menjadikan kitab Habib Abdullah Haddad ini menjadi makanan pokok. Artinya tidak ada hari kecuali ada membaca kitab Habib Abdullah Haddad. Begitu tuh orang tak. Perkataan Habib Abdullah Haddad ini Jawami'ul Kalim, itu karamat tak? Kalau Nabi Muhammad itu mukjizat, itu perkataan Nabi itu Jawami'ul Kalim, bagi Nabi Muhammad mukjizat. Artinya kata-katanya ringkas tapi padat. Satu hadis Nabi aja nah ya kan, itu banyak benar ulama yang menjelaskannya panjang benar. Ringkas padat itu Jawami'ul Kalim, ngarannya kata-kata pendek tapi sangat bermakna luas. Nah demikian Habib Abdullah Haddad, demikian kata-kata beliau itu ringkas saja padat. Dan kata ulama kebanyakan kata-kata Habib Abdullah Haddad ini beliau meringkas daripada perkataan Imam Ghazali. Ya kah, Imam Ghazali itu bisi karangan kitab Ihya Ulumuddin nangkai Al-Quran tuh 4 biji kandal banget, tulisannya halus. Mun pian disuruh mah kitab Ihya Ulumuddin itu disuruh membaca, bisa-bisa ulun mintanya aja jalan bisa baca. Iya kan? Kada mayu umurnya kita membaca. Nah oleh Habib Abdullah Haddad diringkas. Jadi bila yang baca karangan Habib Abdullah Haddad ini seakan-akan membaca karangan Imam Ghazali sudah. Kita mengambil juga sedikit, iya kan? Jadi bahari itu kalau mengaji dari Matapura, bila ada pengajian majelis guru tah, guru memulai membaca kitab ya, banyak benar hadir tak memulai kitab, memulai kitab, karena seterusnya penangahannya itu ada banyak lagi hadir tak, modal menahu. Ya kan? Ya kan? Karena beberapa tahun kemudian kayak guru bertamat kitab ya. Ibak pulang hadiran. Ya kan? Jadi awal akhirnya ini memang begitu. Anda itu kada kawah hadir seluruh ya kan majelis kitab dari awal sampai akhir sekurang-kurangnya awal lawan akhir. Kenapa? Karena di awal itu ada doa sidin, di akhir ada doa sidin. Yang ada pengarang kitab biasa gitu. Ya, jadi kita malam ini membaca kitab Risalah Mu'awanah dari awal sampai akhir. Ya kan? Kita baca mulai ini nah. Seminggu kemudian hanya tuntong mbak. Itu dibaca badarus saja itu ada pakai arti. Kita mengambil barakah sedikit. Ini di dalam kitab Risalah Mu'awanah. Awalnya ini awal kitab Risalah Mu'awanah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil wahid. Segala puji bagi Allah yang Maha Esa, Al-Majid Al-Jawad. Dia Allah yang Maha Mulia, Maha Pemurah, Al-Wahhab yang Maha Pemberi, Ar-Razzaq yang Maha memberi rezeki, Al-Hannan
Al-Mannan yang maha bersifat kasih sayang. Allazi ba'asa Muhammadan khatim anbiya'ihi birisalati ila jamil insi wal jan. Dialah Allah yang mengutus Nabi Muhammad SAW sebagai penutup segala nabinya dengan risalahnya kepada seluruh manusia dan jin. Itu dakwah Nabi Muhammad kepada seluruh manusia dan jin. Kalau nabi-nabi dan nabi-nabi terdahulu itu dakwahnya hanya di suku Sidin, di negeri Sidin. Ya kan kita nih Banjar misalkan, nah ada nabinya. Karena di Jawa ada pulang nabinya per daerah, nabi-nabi Bahir itu per daerah. Kalau Nabi Muhammad ini seluruh alam semesta. Ya kan bukan hanya bangsa Arab, bahkan seluruh bangsa-bangsa di dunia sampai hari kiamat. Itu dakwah Nabi Muhammad. Nah itu awal di dalam kitab Risalah Mu'awanah, ya kan. Kemudian betamat kita. Jadi kepada kita ambil barokah. Ini betamat kita, nah ini ujung di dalam kitab Risalah Mu'awanah. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wallahu a'lam wa ahkam. Alhamdulillahillazi 'allamal insan ma lam ya'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam. Nah tamat sudah kita. Sikap aja ngaji London. Tamatnya Risalah Mu'awanah sudah. Mudah-mudahan kita mendapat barakah dan syafaat daripada Habib Abdullah Al-Haddad. Semoga Allah meridhai, merahmati, mencintai kita sekeluarga. Berkat Nabi, berkat surah Fatihah, hadrati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.